Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Rinjani. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Saya akan memaparkan materi tentang peramalan dan pengukuran permintaan. Jadi salah satu alasan kita mengapa kita harus melakukan riset pemasaran adalah untuk mengidentifikasikan peluang pasar. Nah, setelah riset itu dilakukan, si perusahaan itu harus memperkirakan dan eh, mengukur pertumbuhan dan potensi laba dari masing-masing peluang pasarnya itu. Terus selanjutnya itu ada ukuran permintaan. Ukuran permintaan ini tuh didasarkan pada jumlah pembeli yang mungkin ada untuk suatu penawaran pasar. Tetapi ada banyak cara yang produktif untuk memecahkan pasar. Pasar itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pasar potensial, pasar yang tersedia, pasar sasaran, dan pasar terpenetrasi. Yang pertama itu pasar potensial. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pasar potensial ini? Jadi pasar potensial ini adalah sekumpulan konsumen yang memiliki tingkat dan minat yang cukup besar terhadap penawarannya. Jadi maksudnya ini tuh pasar itu tuh bisa memproduksi dan menjual produknya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki atau sesuai dengan pendapatan yang dia peroleh. Semisal pasar potensial itu tingkat konsumennya itu untuk membeli barangnya itu cukup besar karena pendapatan yang dia peroleh pun cukup tinggi. Jadi pasar potensial itu untuk konsumen yang pendapatannya tingkat atas, seperti itu. Terus yang kedua itu ada pasar yang tersedia. Pasar yang tersedia ini tuh tidak jauh berbeda dengan pasar potensial. Jadi pasar yang tersedia ini adalah sekumpulan konsumen yang memiliki minat, penghasilan, dan akses yang besar terhadap penawaran tertentu. Jadi maksudnya itu dalam suatu pasar dapat menyediakan produk yang disediakan sesuai dengan kemampuan dari si konsumennya di suatu daerah. Kemampuan untuk membeli barang dan minat atau keinginan si konsumen dalam membeli barang. Misalnya itu di suatu daerah Jawa menjual produk kerajinan dari gerabah. Nah, yang akan dibuat menjadi sebuah guci. Nah, dari situ tuh si konsumennya tuh mempunyai keinginan untuk membelinya karena sesuai dengan keinginan si konsumen sebagai koleksi dan hiasan. Nah, terus si konsumennya tuh mampu membelinya karena sesuai dengan pendapatan yang dia punya. Makanya itu di situ tuh dijadikanlah sebagai pasar yang tersedia sesuai dengan minat dan keinginan si konsumen, seperti itu. Terus yang ketiga ada pasar sasaran. Jadi pasar sasaran ini adalah bagian yang berkualifikasi yang diputuskan perusahaan untuk dikejar. Jadi kita tuh harus menentukan dulu di mana pasar sasaran yang akan dia kejar. Alasannya mungkin sudah terlalu banyak pelanggan dan sangat terpencar dan tersebar dan serta bervariatif dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan, sehingga itu bisa dijadikan acuan perusahaan untuk menentukan di mana pasar sasarannya yang mampu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari si konsumennya itu. Terus pasar yang terpenetrasi. Jadi pasar terpenetrasi ini adalah sekumpulan konsumen yang membeli produk dari si perusahaannya itu. Seperti itu. Terus selanjutnya itu ada permintaan pasar. Permintaan pasar ini jadi langkah pertama pemasar itu harus mengevaluasi peluang pasar dalam memperkirakan total permintaan pasar. Permintaan pasar atau bisa disebut juga dengan market demand untuk sebuah produk adalah total volume yang akan dibeli oleh kelompok pelanggan tertentu di wilayah tertentu dan dalam periode waktu tertentu. Jadi maksudnya itu misalkan pada saat menjelang lebaran itu pasti kan banyak sekali orang-orang yang membutuhkan kue.
untuk dijadikan hidangan pada saat lebaran, sehingga banyak sekali pedagang kue di mana-mana. Dan ini tuh bakalan mengakibatkan meningkatnya permintaan pasarnya. Jadi untuk harganya pun pasti akan menyesuaikan dengan tingkat kemahalannya. Seperti itu. Jadi yang selanjutnya itu ada peramalan pasar. Peramalan pasar ini jadi hanya satu tingkat pengeluaran pemasar industri yang sebenarnya akan terjadi permintaan pasar yang berkorespondensi dengan tingkat ini. Disebut juga dengan peramalan pasar atau market forecast. Jadi maksudnya itu kayak memprediksi permintaan yang akan datang dengan melihat konsumen potensial. Jadi sebelum perusahaan membuat suatu produk, si perusahaannya itu harus tahu dulu kebutuhan konsumen agar produknya itu bisa diminati banyak orang gitu. Seperti itu. Terus selanjutnya itu ada potensi pasarnya. Potensi pasar atau bisa disebut juga dengan market potensial. Jadi potensi pasar itu adalah batas yang didekati oleh permintaan pasar ketika pengeluaran pemasaran industri mendekati tingkat tak terbatas untuk suatu lingkungan. Jadi maksudnya ini tuh di mana tingkat pasarnya itu bisa mencapai permintaan pasar yang cukup besar dan signifikan sesuai dengan potensi yang dihasilkannya. Seperti itu. Terus selanjutnya ada permintaan perusahaan. Tadi kan ada permintaan pasarnya. Jadi di sini juga akan dijelaskan tentang permintaan perusahaannya atau bisa disebut juga dengan company demand. Jadi company demand atau permintaan perusahaan itu adalah pangsa permintaan pasar yang diperkirakan perusahaan pada tingkat alternatif dan usaha pemasaran perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi ini tuh sama saja kayak kita tidak jauh beda dengan permintaan pasar. Jadi permintaan perusahaan itu dalam memproduksi harus menyesuaikan dengan keinginan dari si konsumen terhadap produk yang dihasilkannya. Sehingga ini tuh bisa dijadikan acuan perusahaan sejauh mana sih perusahaan itu meningkatkan permintaannya terhadap proses produksi barangnya, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ada peramalan penjualan perusahaan. Peramalan penjualan perusahaan ini, jadi setelah pemasar memperkirakan permintaan perusahaan, langkah selanjutnya adalah tugas mereka memilih tingkat usaha pemasaran. Jadi permintaan penjualan perusahaan ini bisa diartikan juga dengan tingkat penjualan perusahaan yang diharapkan rencana pemasaran terpilih dan lingkungan pemasaran yang diasumsikan. Jadi maksudnya ini tuh jadi setelah permintaan perusahaannya dilakukan, selanjutnya si pemasar itu harus melakukan promosi yang efektif dan efisien sehingga produk yang dipasarkannya itu mampu menarik pelanggan untuk membelinya, seperti itu. Terus selanjutnya ada memperkirakan ramalan saat ini. Jadi untuk memperkirakan ramalan saat ini, si pemasar itu ingin memperkirakan total potensi pasarnya, potensi pasar di suatu wilayah, dan total industri pada pangsa pasarnya. Jadi yang pertama itu total potensi pasar. Jadi apa sih yang dimaksud dengan total potensi pasar atau bisa disebut juga dengan total market potensial. Jadi ini tuh maksudnya total potensi pasar itu jumlah penjualan yang maksimum yang mungkin tersedia bagi semua perusahaan dalam sebuah industri dan kondisi lingkungan tertentu.
Jadi maksudnya itu kayak kalkulasi atau jumlah hasil penjualannya yang disediakan oleh pasar tersebut harus sesuai dengan kemampuan penjualan dan dalam periode waktu tertentu, seperti itu. Terus yang kedua itu ada potensi pasar suatu wilayah. Nah, karena perusahaan harus mengalokasikan anggaran atau pemasaran mereka secara optimal pada wilayah-wilayah tertentu. Jadi dalam perusahaan itu kita tuh harus menargetkan di mana tempat kita untuk berpromosi. Misalnya itu di Kota Kuningan. Di Kota Kuningan itu kan hari Minggu suka ada kegiatan Coffee Day. Nah, di sana itu bisa dijadikan tempat untuk kita promosi karena tempat itu sangat strategis dan sangat dikunjungi oleh banyak orang-orang, sehingga kita tuh kalau misalkan promosi di sana bisa banyak dikenal bahwa bisa banyak dikenal produk kita karena banyak sekali orang-orang yang berdatangan, seperti itu. Terus penjualan industri dan pangsa pasarnya. Jadi selain memperkirakan total potensi pasar dan total potensi wilayah di perusahaan, kita juga harus mengetahui penjualan industri dan pangsa pasarnya. Jadi kita tuh harus mengetahui penjualan industri yang sebenarnya yang terjadi di pasarnya. Ini itu baru perusahaan bisa mengidentifikasikan pesaing dan memperkirakan penjualan mereka. Jadi maksudnya itu perusahaan itu selain melihat perkembangan potensi produksinya di dalam perusahaannya juga harus melihat peluang perusahaannya itu di industri lainnya, apakah berpotensi atau tidak. Di penjualan industri juga bagaimana sih perusahaannya itu bisa memperkirakan produksinya dengan proses produksi dan tingkat pasarnya. Jadi kita juga harus mengetahui produk kita apakah emang berpotensi dengan produk yang lainnya, seperti itu. Terus yang terakhir ada memperkirakan permintaan di masa depan. Jadi dalam peramalan permintaan konsumen di masa yang akan datang, perusahaan juga harus memperkirakan atau meramalkan terlebih dahulu produk apa yang disukai atau dibutuhkan konsumen di masa yang akan datang. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.